Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astari dengan NPM 1701050031 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan memenuhi tugas ujian komprehensif dari Bapak Sudirin. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Contoh dari perencanaan pendidikan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik atau non-akademiknya. Yang kedua, memberikan peluang pada setiap warga sekolah dalam meningkatkan keberagaman kemampuan, keahlian, atau keterampilan secara maksimal. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi pelaksana program untuk memilih beberapa alternatif pilihan tentang metode atau strategi dalam pendekatan yang tepat untuk melaksanakan pendidikan agar efektif dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau biasanya disebut suatu kegiatan yang direncanakan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dalam fasilitas pendidikan guna pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya, perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan hasil belajar, dan sumber belajar. Yang nomor 2, jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring. Masing-masing berikan contohnya. Jadi istilah pembelajaran daring dan luring telah diperkenalkan dalam dunia pendidikan pada saat ini. Yang pertama yaitu pembelajaran luring. Jadi pembelajaran luring adalah singkatan dari pembelajaran di luar jaringan atau istilah offline. Artinya pembelajaran ini adalah pembelajaran konvensional yang sering digunakan oleh guru, akan tetapi ada perubahan baik pada jam belajar lebih singkat dan materi lebih sedikit. Contohnya strategi pembelajaran luring adalah menggunakan strategi pembelajaran door to door atau guru datang ke setiap rumah peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan singkatan dari pembelajaran dalam jaringan atau pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi internet. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial tanpa melakukan tatap muka, tapi melalui platform yang telah tersedia. Contoh strategi pembelajaran secara daring adalah dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp Group. Yang nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga. Masing-masing berikan contohnya. Yang pertama, media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian peserta didik dalam proses belajar mengajar, dan media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Contohnya seperti media audio, itu seperti radio, tape recorder, telepon, video, PowerPoint, dan sebagainya. Yang kedua, media visual, itu contohnya seperti media diam, yaitu foto, ilustrasi, grafik, poster, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu media cetak, contohnya seperti buku, modul, gambar, majalah dinding, papan planel, LKS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga adalah suatu benda asli dan benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Contohnya seperti alat ukur satuan, kotak metrik,
alat peraga balok pecahan, peta, gambar, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran, masing-masing berikan contohnya. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi ini yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang selanjutnya ada evaluasi penempatan. Evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan kriteria siswa. Yang terakhir, evaluasi formatif. Evaluasi ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan mengingatkan proses belajar mengajar. Nomor 5, jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Jadi kesulitan belajar siswa ini seringkali dihadapi oleh siswa saat menuntut ilmu di sekolah. Masalah ini biasanya terlihat dari ketidakmampuan siswa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, mengeja, atau menyerap pelajaran lain. Bagi seorang tenaga pendidik atau guru diperlukan cara khusus untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Contohnya, yang pertama dengan menggunakan prior knowledge. Ini dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Yang kedua, selalu mengevaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa ini dapat dilakukan dengan metode mengevaluasi atau self monitoring. Di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Yang selanjutnya, menghindari pemberian tugas yang sangat panjang. Yang selanjutnya yaitu ajak siswa aktif berpartisipasi. Jadi dengan mengajak siswa belajar lebih aktif dalam pelajaran, hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Yang selanjutnya, mengajarkan siswa untuk membuat catatan. Jadi membuat catatan bisa menjadi cara atau hal yang bisa mengatasi dalam kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang selanjutnya pendekatan personal. Ini meliputi dialog atau komunikasi secara langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Jadi guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. Yang terakhir, guru dapat membentuk kelompok belajar. Jadi guru dapat membentuk kelompok dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Terdapat teori-teori psikologi pendidikan yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi pada dunia pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama, teori bioristik atau behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Yang kedua, teori kognitif. Teori psikologi pendidikan kognitif ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Yang ketiga ada teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Asumsi dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang suatu yang akan dipelajari. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.